kanulan ono iku yasiluna padanya iku yasiluna pada nepi ya tolabah ila maqasidihim maring piro-piro maksude tolabah wa muradihim lan pasejaan wa muradihim lan pasejaane ya tolabah. Makanya luar biasa santri-santri zaman dahulu itu kenapa mereka bisa sampai pada cita-cita mereka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan ilmu, karena mereka menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran itu kepada siapa? Kepada gurunya. Nggak ada tuh namanya tawar menawar kepada guru dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang disajikan oleh gurunya mereka ikuti dengan seksama, mereka taati dan mereka ikuti. Ini yang luar biasa dari santri zaman dahulu. Makanya nggak heran mereka bisa sampai kepada manfaat dan keberkahan ilmu. Wal ana lan utawi zaman kang wal ana lan utawi zaman wal ana lan utawi zaman ayeuna iku yahtaruna pada milih tolabah bi anfusihim kalawan dewek bi anfusihim kalawan dirine tolabah fala yahsulu maka ora hasil fala yahsulu maka ora hasil maksuduhum apa maksuduhum maksude ya tolabah minal ilmi saking ilmu wal fikhi lan fikih. Kenapa sih alasannya kok zaman sekarang banyak ya santri-santri para pelajar atau orang-orang yang mencari ilmu tapi nggak bisa sampai pada apa yang dituju yang dan yang dicita-citakan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena para peserta didik, para santri zaman sekarang itu mereka memilih sendiri apa yang mau mereka pelajari, tidak memasrahkan kepada guru sepenuhnya. Ini yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa santri-santri sekarang, kenapa para peserta didik sekarang itu tidak bisa sampai kepada apa yang mereka cita-citakan dari ilmu dan ilmu fikih. Wa kana lan wus ana iku yuhti ngahikayatkeun anna Muhammadan satuhune Syekh Muhammad ibn Ismail bin Ismail al-Bukhari kang bangsa Bukhari rahimahu muga mika asih Allah murahimahu muga mika asih ing Syekh Muhammad sapa Allah Ta'ala iku kana bukti badaa ngawitan Syekh Muhammad bi kitab salat kalawan ngaos kitab salat ala Muhammad ibnil Hasan ingatase Syekh Muhammad bin Hasan. Faqala maka ngadau Syekh Muhammad bin Hasan lahu kadue Syekh Muhammad bin Ismail. Awas ketukar tuh ya, muridnya Syekh Muhammad bin Ismail, gurunya Syekh Muhammad bin Hasan. Awas rujuknya ketukar ham. Idhab indit siro, kata Syekh Muhammad bin Hasan nih kepada muridnya Syekh Muhammad bin Ismail, idhab indit siro wa ta'allam lan kudu ngaji siro ilmal hadisi ing ilmu hadis.
Jadi diceritakan tadi bahwa pertama Syekh Muhammad bin Ismail itu belajar memulai pembelajarannya dengan belajar ilmu tentang sholat. Lalu kemudian beliau diperintahkan oleh gurunya untuk pergi dan belajar ilmu hadis. Sebagaimana dikatakan idhab wa ta'allam ilmal hadis, yang mana artinya pergilah wa ta'allam dan belajarlah kamu ilmal hadis kepada ilmu hadis. Lima ro'ai karena yen tawus ningali Syekh Muhammad bin Hasan. Lima ro'a karena yen tawus ningali Syekh Muhammad bin Hasan anazalika ing satune ya ilmu hadis. Anazalikal ilma ing satuna ilmu hadis iku aliyaku leuwih pantes bitabihi kalawan wateke Syekh Muhammad bin Ismail. Awas ketuker. Syekh Muhammad bin Ismail itu muridnya, nah gurunya Syekh Muhammad bin Hasan. Jadi setelah diperhatikan sama gurunya Syekh Muhammad bin Hasan, kata gurunya, nih anak nih kayaknya memang lebih kena nih kalau disuruh belajar tentang ilmu hadis gitu. Maka kemudian gurunya Syekh Muhammad bin Ismail, yaitu Syekh Muhammad bin Hasan, memerintahkan kepada Syekh Muhammad bin Ismail supaya belajar ilmu hadis. Karena dalam penglihatannya beliau, muridnya ini lebih kena kalau kemudian belajar ilmu hadis. Fatalaba maka nyubri Syekh Muhammad bin Ismail. Fatalaba maka nyubri Syekh Muhammad bin Ismail ilmal hadis ing ilmu hadis. Fasara maka dadi Syekh Muhammad bin Ismail fihi ing dalam ilmu hadis iku muqaddiman kang den andinginaken, yang diutamakan sehingga menjadi orang utama, ya, menjadi tokoh utama di dalam bidang ilmu hadis. Karena apa? Karena keberkahan dari guru, karena taat dan hormat mengikuti apa yang dianjurkan oleh gurunya. Ala jami'i a'immatil hadis, tadi Syekh Muhammad bin Ismail ini diutamakan di dalam bidang ilmu hadis. Ala jami'i a'immatil hadis, ingatase sakabeh pira-pira imam ahli hadis. Ingatase sakabeh pira-pira imam ahli hadis. Menjadi imam yang diutamakan, menjadi pemimpin dari para imam pada zamannya, khususnya dalam bidang ilmu hadis. Ini luar biasa. Hikayat cerita daripada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Ismail yang berasal dari negara Bukhari. Yang beliau punya guru bernama Syekh Muhammad bin Hasan. Wayam bagilan sayogya, wayam bagilan penting